Salam rekan-rekan investor dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas mengenai penurunan yang terjadi dalam jangka waktu 1 tahun terakhir ya, tepatnya di 2022 tahun kemarin begitu ya, terhadap saham-saham yang ada di bursa saham Amerika Serikat. Kita coba menganalisa dari GoTrade yang merupakan salah satu tempat untuk melakukan pembelian dan juga penjualan saham-saham dengan model fraksional ya, atau dengan cukup $1 untuk melakukan pembelian terhadap lembar-lembar saham yang ada di bursa Amerika Serikat begitu. Nah, kita mulai dari melihat dari perusahaan-perusahaan yang besar ya. Coba kita lihat dari Tesla ya. Karena memang kalau kita tahu bahwa terjadi semacam kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed yang merupakan bank sentral daripada Amerika Serikat, sehingga menyebabkan rontoknya atau direspon oleh pasar saham Amerika Serikat dengan penurunan harga saham yang cukup dalam gitu. Kita mulai dari saham Tesla ya. Saham Tesla yang merupakan saham yang sangat memiliki kapitalisasi yang sangat besar begitu ya, termasuk dari big cap-nya lah bursa saham Amerika Serikat. Kalau kita perhatikan dari 1 tahun terakhir ya, kalau kita bandingkan tahun terakhir di mana harga tertinggi, artinya ini adalah rangkuman sebenarnya atau akumulasi dari saham di tahun 2022. Kalau kita perhatikan misal di 1 tahun terakhir ya, saham Tesla ini sudah turun sebesar 69,58% begitu ya. Di mana harga tertingginya ada di posisi 399,93 lembar saham, lalu terjadi penurunan dan harga terendahnya di angka $109,10 Amerika Serikat gitu ya. Nah, itu untuk saham Tesla ya. Tesla ini merupakan perusahaan mobil listrik yang dimiliki oleh Elon Musk ya. Itu untuk saham Tesla. Kemudian kita periksa lagi misal saham Intel ya. Saham Intel ya, kalau kita perhatikan di 1 tahun terakhir terjadi penurunan sebesar 48,75% dari harga tertinggi $55,91 ke harga $25,04 untuk satu lembar sahamnya begitu. Intel ya. Kemudian kita coba cek lagi misal Apple ya. Saham Apple ini juga terjadi penurunan sebesar 30,62% dari harga tertinggi $182,01 untuk satu lembar saham, terendah di angka $125,10 untuk satu lembar sahamnya begitu. Bagi para pengguna komunitas Apple ini cukup luar biasa, memang sahamnya terjadi penurunan yang sangat mengkhawatirkan sebenarnya. Kemudian misalnya kita periksa di Google ya, yang merupakan mesin pencari terbesar di dunia ya. Kalau kita perhatikan di 1 tahun terakhir juga sudah terjadi penurunan sebesar 39,54% dari harga tertingginya di $148,06 untuk satu lembarnya ke $83,49 untuk satu lembar sahamnya. Ini untuk Google ya. Kemudian juga saham Sea ya, salah satu perusahaan yang kita kenal, salah satunya adalah di aplikasi jual beli online ya, ataupun marketplace ya, yaitu adalah Shopee ya. Bagi rekan-rekan yang mungkin sedang berbelanja ya, tentu melihat banyak sekali diskon-diskon yang ditawarkan di marketplace Shopee ya. Dan ini merupakan induk perusahaan daripada Shopee ya. Dan kalau kita lihat terjadi penurunan dalam 1 tahun terakhir itu adalah sebesar 75,56% dari harga tertinggi di $224,31 menuju ke $40,92 pada harga terendahnya. Itu untuk saham dengan kode emiten SE. Kemudian Microsoft ya.
Perusahaan ya yang didirikan oleh Bill Gates ini kalau kita lihat juga terjadi penurunan dari 342,45 menjadi 214,25, artinya terjadi penurunan sebesar 30,14%. Ya. Kemudian juga misal kalau kita perhatikan Facebook ya, yang merupakan ataupun saham dengan kode emiten Meta yang merupakan induk daripada perusahaan Facebook, juga membawahi misalnya WhatsApp, aplikasi yang paling populer, aplikasi percakapan populer di seluruh dunia. Juga misalnya Instagram ya. Jadi Instagram, Facebook, WhatsApp merupakan di bawah naungan daripada perusahaan Meta ya. Dan terjadi penurunan dalam 1 tahun terakhir ini sebesar 64,46%. Kemudian juga ada seperti kalau kita perhatikan di sini misal perusahaan-perusahaan yang lain seperti Netflix ya. Netflix, coba kita klik Netflix ya. Yang merupakan tempat untuk menonton film-film dengan kualitas bagus ya. Itu terjadi penurunan sebesar 52,72% dari 613,12 dolar menuju 166,37 dolar begitu. Dan ada banyak sebenarnya perusahaan-perusahaan yang lain yang juga mengalami penurunan yang cukup dahsyat ya di 2022 kemarin. Hal ini dipicu karena memang terjadinya inflasi yang cukup luar biasa di Amerika Serikat, sehingga The Fed yang merupakan bank sentralnya Amerika Serikat menaikkan suku bunga, sehingga menyebabkan ada semacam respon bagi para investor-investor untuk menjual saham-sahamnya, sehingga menyebabkan rubuhnya harga-harga saham-saham bagus ya, ataupun saham-saham yang diperjualbelikan di bursa saham Amerika Serikat begitu. Selain misalnya soal terjadi kenaikan suku bunga untuk menekan laju inflasi yang cukup luar biasa, kita tahu bahwa di 2022 tahun kemarin ya, hingga saat sekarang ini Putin melakukan invasi kepada Ukraina, sehingga adanya semacam gejolak ekonomi global begitu. Gejolak ekonomi global, dan tentu pasar saham tentu sangat sensitif dengan keadaan-keadaan yang seperti ini begitu. Nah, rekan-rekan, tetapi dari sudut pandang seorang investor dengan konsep long term ya, ataupun untuk jangka panjang, memang ini adalah kesempatan emas untuk terus-menerus mengakumulasi saham-saham yang memang perusahaannya bagus begitu ya, fundamentalnya bagus, dan juga sebagai bagian daripada strategi kita untuk mengakumulasi keuntungan yang besar untuk jangka panjang ya. Karena dengan kita melakukan pembelian misalnya saham pada waktu turun begitu, itu akan mempengaruhi terhadap harga rata-rata pembelian daripada saham-saham yang sudah kita akumulasi begitu. Seperti misalnya di portofolio saya ini terlihat bahwa beberapa saham-saham yang terjadi penurunan dari sisi portofolio saya, Tesla sebesar 28%, Intel sebesar 19,45% begitu ya. Toyota yang merupakan produsen penghasil mobil ya, asal negeri Sakura ya, ataupun Jepang begitu ya, terjadi sebesar 12,31%. Apple, Google, Armor Residential ya, yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang real estate dan properti begitu ya, itu juga terjadi penurunan yang luar biasa di 1 tahun terakhir begitu. Ya, dari portofolio yang sebelumnya, memang portofolio yang saya miliki ini memang sebelumnya hampir ada beberapa daripada emiten-emiten itu yang sampai terjadi penurunan sebesar 30% begitu dari keseluruhan akumulasi saham-saham yang sudah saya beli sebelumnya. Dan memang tidak banyak sebenarnya yang saya sisihkan untuk investasi di GoTrade ya, karena lagi-lagi kita perlu untuk sebenarnya berhati-hati sebenarnya di dalam membeli saham-saham yang
akan kita akumulasi. Hal ini berhubungan dengan kemampuan kita untuk membaca setiap pergerakan daripada saham-saham yang ada di sektornya masing-masing begitu. Nah, rekan-rekan, untuk misalnya meminimalisir daripada kerugian yang ataupun floating loss yang ada di portofolio, ada baiknya memang kita mengakumulasi atau membeli saham-saham yang juga membagikan dividen ya. Rata-rata pembagian dividen yang ada di bursa saham Amerika Serikat itu ada yang membagikan dividen setiap bulannya, ada yang membagikan 1 tahun 4 kali, 1 tahun juga ada yang membagikan 2 kali begitu ya. Sehingga hal ini untuk mengurangi resiko-resiko kerugian yang nantinya diakibatkan oleh penurunan saham yang terjadi begitu. Nah, untuk 2023 memang saham-saham ini ada beberapa saham yang sudah mulai naik kembali begitu ya, harga sahamnya, tetapi ada juga harga saham dari beberapa perusahaan-perusahaan besar yang saya akumulasi yang juga belum menunjukkan tren daripada kenaikan harga begitu. Demikian rekan-rekan, semoga video singkat ini membantu rekan-rekan di dalam memahami bagaimana kita sebagai seorang investor untuk secara terus-menerus tetap mengikuti perkembangan situasi global, karena ini adalah saham yang ditransaksikan di bursa saham Amerika Serikat, sehingga kita harus terus memantau dan juga menganalisa perkembangan ekonomi, kemudian situasi negara-negara superpower ya, seperti misalnya Rusia, Cina, Amerika Serikat, dan negara-negara yang memiliki pengaruh di tataran global begitu. Demikian ulasan singkat mengenai histori daripada perkembangan harga saham perusahaan-perusahaan besar yang ditransaksikan di bursa saham Amerika Serikat. Semoga membantu. Terima kasih, selamat menjalankan aktivitas kembali.